Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengutip sebuah novel yang bertemakan novel Negeri Lima Menara. Yang kita akan membahas adalah masalah-masalah aliran-aliran dan teori-teori pendidikan yang menjadi dominan dari novel tersebut. Adakah aliran-aliran yang mendominan di dalam novel tersebut? Sahabat, kalau kita membuka suatu konsep pendidikan, pasti kita akan mendapatkan sebuah penjelasan masalah aliran-aliran pendidikan. Ada 3 aliran-aliran pendidikan. Yang pertama adalah aliran nativisme. Aliran nativisme ini, sahabat, di mana aliran yang meyakini bahwa kecerdasan pengetahuan itu sudah ada sejak kita lahir, tetapi terbantahkan dengan aliran yang kedua. Aliran yang kedua adalah aliran empirisme. Aliran ini, sahabat, di mana aliran ini meyakini bahwa pengetahuan, kecerdasan itu berasal dari sekitarnya, dari lingkungan sekitar. Lalu sahabat, kita melihat ada tidak aliran pertama dan kedua di novel tersebut? Ternyata tidak. Ada, tetapi dari dua aliran tersebut di dalam novel sangat dominan adalah aliran ketiga. Apa aliran yang ketiga dalam konsep pendidikan? Aliran yang ketiga disebut dengan aliran konvergensi, di mana aliran ini menggabungkan antara aliran nativisme, empirisme, dan menjadilah aliran ketiga adalah konvergensi, di mana meyakini bahwa pengetahuan itu memang ada sejak lahir. Lalu aliran itu menjelaskan bahwa pengetahuan itu dan kecerdasan itu terdapat selain ada sejak lahir, dan ada juga terdapat dari lingkungan dan pengalaman. Lalu yang kedua, sahabat, ada tidak? Setelah aliran yang mendominan adalah aliran konvergensi di dalam novel tersebut. Lalu yang kedua, teori yang dominan adalah yang kita bisa sebut dengan teori conditioning, di mana teori conditioning ini di dalamnya adalah disebutkan salah satu dalam teori tersebut dijelaskan ada disebut dengan punishment, di mana punishment itu adalah hukuman. Kita lihat novel tersebut beranjak dari desa, dari kampung yang sangat jauh, lalu mengikuti apa keinginan kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren dia berproses mengikuti segala peraturan-peraturan dengan melibatkan punishment atau hukuman-hukuman di dalam pondok pesantren tersebut, sehingga sampailah pada kesuksesan di mana mereka memiliki cita-cita yang sangat tinggi untuk melanjutkan studinya, pendidikannya sampai ke luar negeri. Sahabat, lalu yang ketiga, ada teori yang ketiga disebut dengan teori kognitif, di mana teori kognitif ini di dalam teori tersebut yang dikembangkan oleh Vygotsky disebut ada zone of proximal development atau ZVD, di mana ZVD ini dia menitik beratkan di tengah-tengah antara actual development dengan potensial development. Actual development adalah kemampuan. Setiap kita mempunyai kemampuan, tetapi tidak semua di antara kita mempunyai potensial. Potensi dalam diri itu yang ingin kita ciptakan. Dari mana asalnya? Maka di sini melibatkan teori yang selanjutnya adalah teori yang melibatkan seorang guru menjadi kesuksesan. Teori tersebut bernama scaffolding, di mana teori scaffolding itu melibatkan seorang guru yang menguraikan sesuatu materi-materi seperti dalam novel tersebut. Yang menjadi ruh dalam novel tersebut adalah manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh wajada, pasti ia akan berhasil. Maka di dalam novel tersebut dijelaskan bahwasanya guru yang menjadi dominan untuk kesuksesan murid-muridnya. Sahabat sekalian,
Adapun kesimpulan dari buku Negeri Lima Menara yang dituliskan oleh Ahmad Fuadi, yang paling dominan dalam novel tersebut yaitu adanya aliran konvergensi, di mana aliran konvergensi ini menggabungkan antara aliran nativisme dengan aliran empirisme. Yang kedua yaitu teori conditioning yang melibatkan punishment atau hukuman di dalamnya. Yang ketiga adanya teori kognitif yang menghubungkan antara aktual development dengan potensial development. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.